Jadi di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Noval, Esti, dan Azahra Melani. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah sistem hukum. Pengertian dari sistem hukum sendiri adalah suatu kesatuan dari susunan-susunan dari sekian banyak bagian yang saling memiliki keterkaitan atau saling berhubungan. Menurut Skonten, sistem hukum adalah suatu peraturan yang di dalamnya tidak ada peraturan hukum yang saling bertentangan antara satu sama lainnya. Kemudian, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini pada awalnya dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Di mana sistem hukum ini merupakan sebuah sistem hukum yang pada intinya memiliki sebuah kekuasaan untuk mengikat apabila diwujudkan. Baik, selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini merupakan sistem hukum yang awalnya berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum ini diambil dari common law atau kebiasaan-kebiasaan dan norma hukum yang biasa terjadi dalam masyarakat. Kemudian, bidang sosiologi hukum. Apabila ilmu hukum ini berfokus kepada keadilan, ketertiban, dan keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bidang sosiologi hukum ini lebih mengkaji kepada permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Esti. Oke, selanjutnya adalah bidang antropologi hukum. Antropologi hukum ialah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi berasal dari bahasa Perancis yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti hukum. Di dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi. Selanjutnya adalah bidang psikologi hukum. Bidang psikologi hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari tentang pengembangan jiwa manusia. Secara umum, bidang psikologi hukum terbagi menjadi dua perangan, yaitu sebagai keilmuan dan juga sebagai aplikatif. Dikatakan sebagai keilmuan apabila psikologi berperan sebagai proses pengembangan hukum dan riset-riset psikologi. Dikatakan sebagai aplikatif apabila psikologi hukum berperan sebagai intervensi psikologis guna membantu penegakan hukum. Selanjutnya ada bidang sejarah hukum. Bidang sejarah hukum ialah bidang studi hukum yang mempelajari tentang asal-usul dan juga pengembangan sejarah hukum yang ada di suatu masyarakat dan dibandingkan karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Bidang sejarah hukum juga biasa disebut dengan hubungan terus-menerus dari masa lampau hingga masa sekarang, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang ada pada saat ini terjadi karena adanya proses-proses hukum yang ada di masa lampau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azahra Melani. Selanjutnya ada bidang perbandingan hukum. Perbandingan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih gejala tersebut. Dari buku komparatif law tahun 1949, Gutterding mengatakan bahwa perbandingan hukum ini tidak lain dari suatu metode. Metode perbandingan hukum ini dapat digunakan di seluruh bidang studi hukum, yaitu ada hukum perdana, hukum pidata, dan hukum tata negara. Selanjutnya ada bidang filsafat hukum. Filsafat hukum ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Menurut Sudipurno Tokusumo, kaidah hukum ini merupakan suatu ketentuan yang seharusnya dilakukan. Kita lihat dari poin peraturannya, yaitu kaidah hukum ini merupakan suatu peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh orang bermasyarakat. Terakhir ada bidang politik hukum. Politik hukum menurut Sedikto Raharjo merupakan suatu aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dilakukan untuk mencapai suatu tujuan hukum yang ada di dalam masyarakat. Oke, baik, sekarang memasuki sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Sundari dengan NPM 2213032032. Di sini saya ingin bertanya, apa itu perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Dunia Salsabila, NPM 22130303. Dari penjelasan dari FI, saya ingin bertanya yaitu psikologi hukum berperan untuk mengungkap dan menjelaskan alasan seseorang melanggar hukum. Tetapi bagaimana proses penegakan hukum dilakukan jika yang menjadi tersangka adalah orang dalam gangguan jiwa? Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dimas Ali Pratama, NPM 2213032025.
Dari pemaparan di atas, jadi sistem hukum apakah yang dianut Indonesia? Pertanyaan dari Fendi yang akan dijawab oleh rekan saya, Agatha Melani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fendi Sundari. Apa itu perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan? Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yaitu merupakan suatu metode perbandingan yang di dalamnya melingkupi isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan serta perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatan. Masih, apakah sudah jelas? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya, Esti. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari paslonnya, yaitu tentang bagaimana proses hukum dilakukan apabila tersangka seorang orang dalam gangguan jiwa. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Pasal 71 Ayat 1 disebutkan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, seorang yang juga orang dalam gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Hal itu dilakukan untuk menelaah kesadaran tersangka dan juga menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka. Apakah sudah cukup? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dimas Adi Pratama mengenai sistem hukum apakah yang dianut oleh Indonesia. Jadi pada dasarnya Indonesia ini menganut perpaduan antara dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sekian dari saya. Oke, baik. Kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya yang paling ujung. Saya persilahkan. Izin perkenalan, nama saya Fendi Sundari. Saya di sini akan menyimpulkan dari hasil kelompok video, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dan segala bentuk dan menfasilitaskan. Sekian cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.